Apakah sudah hadir? Ya, ini sudah banyak yang hadir ya. Ya, kita tunggu 1 menit lagi untuk menunggu yang masuk. Jadi sambil saya klik yang minta izin masuk. Oh ya, ada kemungkinan nanti kuliahnya akan terpotong karena ini akun saya masih terbatas, bisa dipakai hanya untuk 40 menit. Nah, sedangkan saat ini sudah mencapai 23 menit. Jadi nanti kalau seandainya kuliahnya terputus, saya akan buat link baru, kemudian akan saya kirimkan ke salah satu, kemudian disebar ke grup kelas. Nah, nanti bisa masuk lagi, gitu ya. Oke. Suara saya cukup jelas? Oke, jelas. Nah, baik, sambil menunggu yang lainnya, kita bisa mulai kuliah hari ini dengan membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Bisyafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baik, untuk materi hari ini, jadi yang akan kita bahas adalah persamaan air dangkal, kemudian bagaimana cara mencari solusinya dengan menggunakan yang pertama metode FTCS, terus yang kedua nanti menggunakan metode LAK, dan yang ketiga dengan menggunakan metode JTCS. Ini screen saya sudah bisa dilihat dari sana? Sudah ya, sudah jelas ya. Oke. Nah, pertama persamaan air dangkal. Persamaan dangkal itu adalah persamaan diferensial parsial. Jadi bentuknya adalah seperti yang saya tunjuk ini. Ada 2 persamaan. Ini untuk persamaan air dangkal yang linier, yaitu UT plus G eta X sama dengan 0, dan eta T plus U kali H diturunkan terhadap X sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan air dangkal 1 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi nanti ada turunan terhadap Y. Kemudian kalau 3 dimensi berarti ada turunan terhadap Z, cuman bentuknya agak sedikit berbeda. Nah, terkait penurunan, kemudian bagaimana caranya mendapatkan persamaan ini, nah ini bisa dilihat di beberapa skripsi yang sudah ada di jurusan kita. Jadi ada beberapa kakak kelas yang sudah membuat tulisan di tugas akhirnya bagaimana memodelkan persamaan air dangkal. Nah, selanjutnya, ini saya sambil ini ya, menerima izin masuk ini. Nah, oke. Nah, persamaan dangkal ini bisa kita tulis menjadi begini. Jadi kalau di sini kan ada U kali H diturunkan terhadap X. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi U diturunkan terhadap X dikalikan H ditambah U dikali dengan H diturunkan terhadap X sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini U itu kalau persamaan dangkal ini kan sebenarnya menyatakan bagaimana pergerakan permukaan air dengan dasar berupa fungsi H. Jadi U ini kecepatan alirannya, eta ini menyatakan ketinggian dari permukaan air. Jadi H itu merupakan bentuk dasar dari salurannya. Nah, mungkin untuk gambar dari aliran,
dalam bentuk satu dimensi bisa saya tunjukkan. Oh, bukan ini. Nah, cuman kita lihat ilustrasinya aja. Jadi persamaannya dangkal satu dimensi bisa diilustrasikan seperti ini. Jadi kurva yang ada di bagian atas ini, nah kalau di persamaan tadi itu dinyatakan oleh eta. Nah, kemudian kecepatan aliran atau arus itu dinyatakan sebagai U. Kemudian dasar saluran, kalau di dalam gambar ini Z sama dengan 0, berarti dasarnya konstan. Kalau di persamaan tadi, ini kita nyatakan sebagai H. Nah, baik. Nah, selanjutnya, untuk mensimulasikan persamaan air dangkal ini akan kita gunakan yang pertama metode FTCS. Jadi, FTCS, forward time, center space. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, mungkin ini sudah sering kita gunakan. Jadi, ini UJN plus 1 dikurang UJN dibagi delta T. Ini berarti FT plus G dikali eta J plus 1N dikurang eta J min 1N per 2 delta X. Ini turunan terhadap X-nya, jadi eta X tadi. Nah, kita gunakan metode center di sini. Kemudian ini eta T, terus ini UX, nah HJN. Nah, HJN ini mestinya tidak HJN ya, cukup HJ aja karena H itu tidak memuat T. Kemudian juga ada HX, ini tidak memuat T juga mestinya. Nah, bentar. Nah, sekarang coba saya Oke. Bentar ya, sambil saya izinkan yang lain masuk dulu, kemudian saya lanjutkan. Nah, kalau tadi kan ini HJN gitu ya. Nah, mungkin akan lebih baik kalau hanya tidak ada indeks N-nya, termasuk ininya juga. Jadi HXJ aja, ini HJ. Oke, nah kalau kita bandingkan UT itu jadi ini, UJN plus 1 kurang UJN plus delta T, kemudian G, ini eta X, terus eta T itu ini, kemudian UX-nya menjadi ini, karena pakai center, terus H kita tulis sebagai HJ aja, karena H itu adalah bentuk dasar dari saluran yang itu merupakan fungsi dari X, jadi tidak berubah terhadap waktu. Kemudian U ya kita tulis UJN, karena U itu fungsi dari X dan T. Terus HX turunan H terhadap X, jadi HX ke J. Nah, di sini H dan HX ini diketahui. Jadi, kalau kita mensimulasikan persamaan air dangkal, bentuk dasarnya itu harus diberikan. Nah, sebagai contoh kita berikan dalam fungsi H. Sehingga H ini tidak dicari. Yang dicari adalah U sama eta. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskan dua persamaan ini ke dalam bentuk UJN plus 1 sama eta JN plus 1. Nah, di sini hanya ada satu UJN plus 1. Jadi yang indeksnya N plus 1 hanya 1, kemudian di eta juga demikian. Yang indeksnya N plus 1 ini hanya ada 1. Nah, sehingga ini merupakan bentuk yang eksplisit. Nah, sehingga untuk membuat programnya ini relatif lebih mudah. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke membuat program. Terus sebelumnya ada pertanyaan dulu?
Ada yang ingin bertanya barangkali? Ya, halo, apakah masih di sana? Ya, suaranya cukup jelas ya? Oke, jelas. Nah, dari yang apa saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya. Jadi ini persamaan air dangkalnya saya ulang ringkas. Ini persamaan air dangkalnya. Kemudian UHX kita buka, kita uraikan menjadi UXH plus UHX. Terus kita diskretkan dengan menggunakan skema FTCS. Nah, jadinya begini. Kemudian kita tuliskan ke dalam bentuk eksplisit. Jadi di sebelah kiri tanda sama dengan. Ini yang indeksnya N+1. Dan yang lainnya di sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, berikutnya untuk bikin programnya. Nah, karena waktunya terbatas, jadi saya sudah bikin dulu tadi, saya jelaskan aja. Nah, di sini saya masih menggunakan Python karena di laptop saya belum ada MATLAB-nya. Oke. Nah, untuk FTCS. Nah, FTCS ini programnya seperti ini. Kolom pertama atau baris pertama ini untuk mengimport paket yang diperlukan. Kemudian DX-nya di sini saya pilih 0,1, DT 0,1. Nah, ke bagian intinya dulu. Jadi ke bagian intinya di sini. Jadi kalau kita perhatikan persamaannya tadi, nah, yang ini ya, yang di bawah ini ya, UJN+1 sama dengan UJN dikurang G delta T per 2 delta X. Nah, ini. UJN+1 sama dengan UJN dikurang G kali DT per 2 DX. Kemudian dikali, tadi eta di sini saya misalkan sebagai E besar, supaya mudah menulisnya. Nah, bentuknya demikian. Jadi sudah persis ya. Jadi minus G delta T per 2 delta X. Jadi DT, DX, ini etanya saya ganti E. Nah, insya Allah udah benar. Nah, kemudian untuk persamaan kedua, eta Jn+1 sama dengan eta Jn. Eta Jn+1 sama dengan eta Jn. Dikurangi DT HXJ. Nah, di sini tadi H, jadi pada persamaan air dangkal ini hanya adalah fungsi yang diketahui. Jadi hanya adalah fungsi yang diketahui, sehingga H ini tidak dicari. Nah, dalam hal ini, karena harus diberikan, saya memberikan contoh H di sini sebagai fungsi sin X. Nah, kemudian juga karena di sini ada Hx yang diperoleh dari turunan H terhadap X. Nah, sehingga hanya harus konsisten. Jadi kalau hanya adalah sin X, maka Hx-nya ya turunan dari sin X, yaitu cos X. Nah, sehingga di sini dt dikali Hx, Xj dikali UJN. Nah, mungkin bisa diperhatikan sebentar. Kode programnya begini. Terus ini H yang harus ada untuk simulasi. Kemudian di bagian atas di sini eta. Jadi eta mewakili ketinggian permukaan air. Jadi kalau digambar ini tadi, kalau digambar, nah, eta itu menyatakan ini. Nah, sehingga kalau kita kasih nilai awal eta itu 0, jadi kalau seandainya ini kita kasih 0 gitu ya. Kalau U-nya kan saya pakai 0. Jadi kecepatan alirannya untuk sebagai kecepatan aliran awal saya ambil 0 semuanya. Jadi mengalir gitu aja. Nah, kemudian etanya ini saya berikan syarat ini. Jadi posisi sebagai fungsi sekant hiperbolik sebenarnya ini. Nah, kalau kondisi awal untuk eta itu tidak diberikan nilai atau nilainya 0, ya tentu ini nggak akan ada perubahan ketinggian permukaan air, akan 0 semuanya. Nah, sehingga untuk simulasi perlu ada nilai itu tadi. Nah, selanjutnya ke atasnya, ini persiapan aja, dx, dt,
ITMN G. Nah, ada G itu gravitasi, dalam hal ini saya berikan nilai 9,8. Nah, hasil simulasinya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ada nilai yang paling tinggi adalah 1 kali 10 pangkat 107. Jadi sangat besar sekali. Artinya apa? Artinya nilai eta, ini kan yang saya gambar eta, nilai eta ini semakin lama nilainya semakin tinggi. Jadi semakin lama waktu yang digunakan untuk simulasi, maka nilai E-nya semakin sangat tinggi. Jadi ini kalau E-nya, kalau T-nya saya pakai sampai 10 saja, ini sudah mencapai 10 pangkat 107. Jadi itu sangat besar sekali. Nah, artinya apa? Jadi metode FTCS ini mengalami glow up atau kenaikan secara terus-menerus. Nah, bisa dikatakan kalau suatu solusi dari persamaan diferensial yang diperoleh secara numerik, blow up artinya itu ada kemungkinan skemanya tidak stabil. Asalkan kita membuat programnya sudah benar, gitu ya. Tapi kalau itu ternyata ada kesalahan di membuat program, berarti kan belum bisa jadi kesimpulan. Tapi kalau kita udah yakin bahwa membuat programnya udah benar, ternyata masih blow up, nah, artinya ada kemungkinan tidak stabil. Nah, sehingga skema ini ya tidak bisa digunakan. Nah, kita kembali ke skema. Jadi ada kemungkinan begitu ya. Jadi blow up, nah berarti tidak stabil. Oke. Bentar, saya cek dulu apakah ada yang ingin masuk. Oh, ada ya. Nah, barangkali ada yang punya pengalaman supaya kalau masuk tidak usah izin begitu gimana? Ada yang tahu? Supaya kalau pengen masuk room tidak perlu izin? Eh, Kalau di kuliah yang lain, masuknya pakai password apa enggak? Oh, kalau enggak berarti memang harus menunggu diizinkan ya. Seperti ini kan kalau yang datangnya belakangan harus saya izinkan masuk dulu gitu. Kalau pas lagi ngomong kan kita nggak tahu ada yang minta masuk apa enggak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi skema FTCS ternyata tidak stabil. Nah, berikutnya kita bawa ke skema LAK. Nah, masih ingat kira-kira jadi skema LAK itu diperoleh dengan cara mengganti variabel yang indeksnya Jn, kalau dalam hal ini berarti kan ada UJN, ada eta Jn, dengan rata-rata dari UJN kalau UJN dan eta Jn, nah kalau eta. Jadi skema FTCS-nya ini UJN akan kita ganti dengan, nah ini, UJ min 1N plus UJ plus 1N per 2, berarti kan rata-ratanya. Nah, eta Jn kita ganti dengan eta J min 1N plus eta J plus 1N dibagi 2. Nah, di sini juga ada UJN tadi. Nah, ini UJ min 1N plus UJ plus 1N per 2. Sudah cukup jelas ya bagaimana perubahan dari FTCS ke LAK. Jadi mengganti UJN dengan ini, terus eta Jn dengan itu, nah UJN juga diganti dengan ini rata-ratanya. Oke. Nah, kemudian di pembuatan programnya berarti ya kita tinggal ubah dikit aja. Ya, semula UJN diganti dengan rata-ratanya, yang eta Jn diganti dengan rata-ratanya. Nah, kita lihat simulasinya. Nah, ini dx dt-nya sama tadi, terus G-nya sama, kemudian kondisi awal untuk E sama, terus hanya kita buat sama. Nah, selanjutnya di sini UJN ini yang kita rubah menjadi ini. Nah, terus eta Jn juga kita rubah. Nah, kemudian di bagian sana ini ada UJN plus 1. Nah, ini enggak kelihatan ya. Nah, ini
Nah, setelah dijalankan, ini kelihatan bahwa solusinya tidak blow up. Nah, ini kalau saya gambar kan sampai 50. Padahal kalau kita gambar semua, itu, nah ini, T-nya 0 sampai 10, dt-nya 0,01, berarti kan sampai 1000 kira-kira itu. Nah, ini cuman kalau saya gambar sampai 1000, sampai N gitu, sampai N besar, nah itu gambarnya tidak bagus untuk dilihat. Tapi kita coba aja dulu. Nah, jadi kurang terlihat dengan bagus. Nah, cuman bisa kita lihat di bagian akhir, kalau ini kan kondisi awal, eta 0. Nah, ini, jadi 1 per cos hiperbolik kuadrat itu adalah fungsi yang seperti ini. Jadi, yang bagian tengahnya atau pada saat X sama dengan 0, tingginya 1, kemudian simetris. Semakin ke sana nilainya semakin dekat ke 0, termasuk juga ke kanan secara terus, itu akan dekat ke 0. Nah, ini N terakhir. Jadi, X, eta, titik 2, N-1. Jadi, itu adalah T terakhir, jadi T10. Terlihat bahwa paling tinggi nilainya kurang dari 0,1 dan paling kecil kurang dari minus 0,15. Lebih besar maksud saya ya. Artinya apa? Ini indikasi bahwa solusinya tidak mengalami peningkatan secara terus-menerus alias blow up. Itu adalah salah satu ciri metode yang digunakan stabil. Nah, stabil kalau pada pembahasan-pembahasan sebelumnya ini bisa dibuktikan dengan menggunakan metode von Neumann ya. Jadi dengan cara mengganti UJN itu dengan rho pangkat N dikalikan eksponen IAJ. Nah, kalau di sini karena ada dua persamaan, ya untuk yang U bisa rho kali eksponen IAJ. Nah, kemudian yang eta bisa menggunakan lambang yang lainnya, misalkan aja Pi atau V atau yang lainnya yang jelas. Jadi kalau ini rho pangkat N plus 1 eksponen IAJ, maka yang ini kalau kita pakai Pi ya Pi pangkat N plus 1 eksponen IAJ. Nah, nanti substitusikan, kemudian ya uraikan, sederhanakan, nah baru cari tahu nanti stabilnya di mana gitu. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ini terkait programnya, tadi saya batasi sampai 50 supaya terlihat aja dengan baik. Bagaimana? Belum ada? Belum ada ya? Oke. Oke. Nah, kalau belum ada, berarti saya lanjutkan ke satu metode lagi. Nah, ini sambil add yang baru masuk. Nah, berikutnya skema CTCS. CTCS berarti center time, center space. Jadi kalau tadi persamaannya adalah ini, saya copy aja. Jadi UT ini kalau dideskripsikan pakai center, jadi UJ N plus 1 dikurang UJ N-1 dibagi 2 delta T. Plus G kali eta J plus 1N dikurang eta J min 1N. Ini kan center juga ya, jadi sama dengan tadi. Nah, kemudian persamaan kedua, saya tulis ini bentuk diskripnya. Nah, ini
eta Jn plus 1 berkurang eta Jn min 1 per 2 delta T, berarti kan center. Kalau center begini, oke, cukup jelas ya. Nah, terus ini H-nya nggak usah N ya. Nah, begitu. Nah, kemudian tuliskan secara eksplisit. Tuliskan secara eksplisit. Jadinya adalah U J N plus 1 sama dengan UJ N min 1 dikurangi, nah ini 2 delta T dikali G per 2 delta X, berarti jadinya adalah delta T kali G, berarti G, maaf ada yang minta masuk. Nah, ini kalau masuknya nggak sama-sama agak repot ya. Jadi, oke, saya lanjutkan. Nah, ini delta T kali G berarti bisa ditulis G delta T dibagi delta X. Nah, kemudian dikali dengan dalam kurungnya ini. Nah, untuk etanya, eta J N plus 1 sama dengan eta J N min 1, berarti dikurangi, nah ini 2 delta T dibagi 2 delta X, berarti jadi delta T per delta X. Delta T per delta X. Dikali dengan ini. Dikali HJ. Ditambah, dikurangi, ini 2 delta T dikali dengan HXJ. Berarti, oh maaf nggak pakai per ya, 2 HXJ. Dikali dengan UJN. Oke, nah coba diperhatikan dulu. Ada yang minta masuk sepertinya. Nggak mau ya. Oke, saya lanjutkan. Sambil diperiksa ya, kelihatannya udah benar atau belum ini. Jadi UJN plus 1, UJN min 1, G, delta T per delta X, eta J plus 1, eta J min 1, kemudian bagian bawah, ini 2 delta T dibagi 2 delta X, HJ, oke, terus 2 HXJ, UJN. Oke, saya kira udah betul. Dua XJ. Oh ya, ini masih ketinggalan ya. Ya, terima kasih ya. Del T. Oh ya, ini betul. Jadi, oke, sepertinya udah. Nah, sekarang kita coba bikin programnya. Maaf. Jadi di sini, ini saya copy aja. Oh, yang FTJS saya copy. File, make a copy. Oke, nah. Yang bagian sininya yang berubah, ini ya, nggak pakai 2 ya sekarang ya. Ini UJ, N-1 begini. Terus ini, berarti nggak pakai 2, cukup DX aja. Kemudian di sini etanya jadi eta min 1. Terus
ini dt hxj dt dx. hj hanya karena ini tidak dicari, kita taruh depan aja biar mirip dengan yang tadi. dt hj delta x. Oke. dt hxj, nah ini tinggal dx aja. Ini sudah sama, terus ini dt hx xj ujn, ini udah sama ya. Oh, ada duanya, maaf, ada duanya nih. Ada dua dt. Nah, oke, kira-kira sama. Nah, cuman di sini pasti akan ada error ini. Tapi kita coba dulu lah gitu ya. Nanti baru kelihatan error apa tidak. Oke, saya run ulang ini. Nggak terlihat sebenarnya errornya. Nah, cuman kita harus tahu bahwa di sini ujn plus 1, kemudian ada ujn min 1. Nah, kalau j-nya mulai 1, jadi j-nya di sini kan mulai 1 ya. Jadi kan ini 1, ini berarti min 1 ini mestinya. Nah, min 1 itu berapa gitu. Oh, n-nya ya, maaf kok j-nya ini. N-nya, n plus 1, ini n min 1. Jadi kalau n-nya mulai 0, berarti kan ini 1. Terus ini n min 1, berarti min 1. Nah, min 1 itu apa? Nggak ada gitu kan. Nah, ini kok masih jalan, coba saya ulang aja. Restart and run all. Nah, oke, tidak kelihatan errornya ya. Nah, kira-kira kenapa nggak kelihatan errornya ini? Jadi n-1 ini mengacu kemana kira-kira? Nah, ya ini Python ya. Jadi kalau Python itu berarti n-1. Jadi kalau n-nya ini 0 berarti kan 1. Kalau ini n-1 berarti kan jadinya min 1. Min 1 mengacu kemana? Ke U yang terakhir. Ngerti maksudnya? Oke, saya ambil contoh ya. Ngerti ya. Oke. Mungkin ada yang belum mengerti, saya kasih contoh aja. Di sini saya punya matriks X sama dengan, misalkan begini ya, 1, 2, oke. X. Nah, X0 itu 1, X-1 itu 5. Jadi X-1 itu ngambil yang terakhir. Nah, sehingga di sini salahnya tidak terlihat karena n-1 selalu ada, tapi ngambilnya di bagian terakhir. Nah, itu kan tidak terlihat salahnya, seakan-akan benar, tapi itu salah secara perhitungan. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Nah, terus caranya gimana? Nah, kalau seandainya kita mulai dari satu indeksnya, misalkan begini ya, 1, gitu. Nah, berarti kan ini n plus 1 berarti 2. Ini n min 1, 0 ya. Nah, terus yang satu di mana gitu? Kan belum ada. Yang satu kan belum ada ini. 2, 0. Kan nilai awalnya di 0 gitu. Nah, sehingga di sini perlu diberikan nilai awal. Nah, kalau di persamaan transport, metode CTCS itu disebut sebagai metode leapfrog, jadi melompat. Nah, yang pertama kondisi awalnya, jadi begini, misalkan ini di 0 gitu ya, diberikan nilai, kemudian langsung nyari di sini. Di sininya apa? Nah, di sini dibuat sama isinya dengan yang itu. Itu namanya metode leapfrog untuk FTCS. Nah, karena FTCS itu order 1 diturunkan terhadap T, jadi ini ya secara perilakunya itu mirip dengan persamaan air dangkal ini, karena ini order 1 turunan terhadap T-nya di U maupun di eta. Nah, sekarang kita coba untuk memberikan, jadi ini kita mulai 1, jadi meniru metode leapfrog di persamaan transport. Nah, cuman kondisi awalnya kita buat menjadi 2. Jadi yang semula begini,
Untuk yang U tidak kita hiraukan ya, karena kita kasih 0 semuanya dulu. Kalau 0 kan berarti ya sama nolnya gitu. Nah, ini kita ambil 1. Nah, kira-kira kalau ini tidak blow up, maka metode GTCS juga stabil. Kita ulang aja. Masih menunggu ya gambarnya. Nah, ternyata ini juga blow up. Jadi kalau persamaannya tadi ada yang salah nggak ya kita nulisnya? Coba kita cek ulang ya. Jangan sampai kita menyatakan blow up, ternyata kita salah buat persamaannya. Nah, UT pakai metode beda pusat, jadi UJN plus 1 dikurang UJN min 1 per 2 delta T, udah benar ya. Terus G, ya tetap G, terus eta X, nah eta J plus 1, N dikurang eta J min 1 N, insya Allah udah benar juga. Kemudian ini eta Jn plus 1 kurang eta Jn min 1 per 2 delta T. Oke, insya Allah sudah benar. Terus ini UX dikalikan H plus UJN HXJ. Oke, sudah sama nih. Terus berikutnya kita ubah bentuknya menjadi UJN plus 1, pindah ruas jadi plus 2 delta T kali G per 2 delta X, berarti kan tinggal G delta T per delta X. Oke. Terus eta Jn plus 1 sama dengan eta Jn min 1 dikurang dt per, berarti kan 2 dt per 2 delta X, 2-nya hilang, dikali Hj, berarti dt Hj delta X, nah di programnya udah bener nih, dt Hxj dx. Oke, udah sama kayaknya. Terus 2 dt Hxj, 2 dt Hxj UJN. Sudah sama. Nah, kemudian bisa jadi pemilihan ininya. Coba G dt delta X, apakah itu nilainya lebih dari 0 atau maksud saya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Coba kita cek dulu. Ini ada yang mau masuk lagi. Oke. Kita cek. G bintang dt per dx. Kurang dari 1 ya, cuman cukup besar. Kalau dt bintang hxj, kita ambil contoh aja, j-nya xx 50 begitu, atau yang terakhir xn min 1 dibagi dx, hx 10. Oh, kok coba minta di ini, coba saya restart dulu, restart. Oke. Run all. Masih blow up, ini juga sudah kecil ya. HX-nya udah sesuai, ini udah, ini 0, 1 per cos X, E1. Apakah ada yang melihat kesalahan di sini kalau kita bandingkan dengan ini? Nggak ada.
Sepertinya udah ya. Nah, berarti ini ada kemungkinan CTCS tidak cocok di sini, alias blow up gitu. Karena nilainya ternyata ini, nah, semakin lama semakin tinggi. Nah, ini sampai 1 kali 10 pangkat 21. Coba kalau kita ambil sampai 50 aja. Kalau 50 masih belum terlalu tinggi ya. Ini artinya semakin ke sana 200 misalnya, T-nya semakin besar, nilainya semakin tinggi. Nah, ini sudah mulai tinggi. Artinya blow up ini CTCS. Nah, cuman untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa ini memang blow up, ya itu perlu dibuktikan. Nah, sekarang cara membuktikan skemanya stabil atau tidak stabil. Jadi ada 3 ya tadi ya. Yang pertama metode FTCS, kalau dari simulasi tidak stabil, kemudian metode LAG, itu dari simulasi kelihatannya stabil, terus JTCS ternyata kelihatannya tidak stabil. Oh ya, mungkin di dalam simulasi juga perlu dirubah begini. Kalau dasarnya konstan gimana gitu. Coba yang ini kan CTCS ya, saya rename dulu. Ini CTCS Python. Oke. Hanya H, jadi supaya konstan itu Python saya ganti min 2 gitu. Terus turunannya berarti 0 ya. Ya, kalau HX-nya min 2, berarti kan turunannya 0. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Tetap ya. Tetap tidak stabil. Atau jangan-jangan hanya masih belum berubah. Coba H. H X. Oh, sudah benar. Kita coba dulu kalau di metode LAG. Jadi kita buat yang konstan. Min 2. Terus ini 0. Apakah tetap stabil? Harusnya sih iya gitu harusnya. Kalau fungsi aja stabil, maka konstan mestinya juga harus stabil. Nah, sebagai informasi, jadi kalau hanya konstan, maka solusi dari persamaan air dangkal satu dimensi yang linear ini akan sama dengan solusi dari persamaan gelombang linear yang bentuknya UTT dikurang C kuadrat UXX. Jadi ini sebenarnya ada kemiripan dengan itu. Ini kalau dasarnya konstan. Baik, kita kembali ke sini tadi. Jadi selanjutnya adalah bagaimana untuk membuktikan ini. Nah, ini nanti yang akan jadi latihan ya. Barangkali ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kalau belum ada, nah cara membuktikan nanti dicoba ketiga-tiganya, FTCS, kemudian LAG, sama JTCS. Nah, sekarang saya beri clue dulu untuk menunjukkan stabil atau tidak. Oke, saya ambil contoh yang ini dulu. Skema JTCS. Nah, begitu. Kemudian substitusikan UC
Jn itu kita pakai aja P pangkat N eksponen IAJ. Dan eta Jn itu sama dengan bentar ya, masih add yang baru masuk. Nah ini sudah 1 jam ada yang baru masuk ini. Oke, saya lanjutkan. Sama dengan Q pangkat N eksponen IAJ pada persamaan di atas. Nah, sehingga ini diperoleh kalau UJN kan P pangkat N eksponen IAJ berarti sama dengan, nah ini ada N plus 1. Nah, terus di sini berarti P pangkat N kali eksponen IAJ dikurangi, nah G per delta T kita tulis 40. Gini, terus ini ada eta, berarti etanya diganti dengan Q pangkat N eksponen IAJ dikurang Q pangkat N eksponen IAJ min 1. Nah, maaf ini ada J plus 1-nya, plus 1. Dikurung. Terus persamaan kedua, Q pangkat N plus 1 eksponen IAJ sama dengan Q pangkat N eksponen IAJ dikurang ini UJN-nya berarti kita ganti dengan ini. Nah, jadi J plus 1 ya, berarti ini J plus 1, kemudian yang ini J min 1, terus UJN, jadi begitu. UJN plus 1, UJN, eta J plus 1N, eta J min 1N. Oke, udah betul kira-kira? Kalau udah berarti bagi kedua ruas. Kedua ruas dengan eksponen IAJ. Jadi yang ini dibagi dengan PN plus 1. Bagi eksponen IAJ dulu. Eksponen IAJ. Yang paling mudah. Karena semuanya kan memuat eksponen IAJ ini. Nah, sehingga diperoleh eksponen IAJ-nya hilang. Oke. Ini menjadi eksponen IA, begitu aja ya. Yang ini. Yang ini menjadi eksponen min IA. Qn ada sama-sama Qn, berarti Qn-nya bisa dikeluarin ini. Gini. Nah, terus ini Qn plus 1, terus ini jadi Qn aja, terus ini Pn-nya yang dikeluarkan, dan
Nah, ini berarti eksponen, ini sama ya, sama dengan atasnya. Kemudian ini tinggal PN aja. Nah, step berikutnya, tuliskan itu ke dalam bentuk sistem persamaan. Tulis ke dalam bentuk matriks, maksud saya. Tulis sistem di atas ke dalam bentuk persamaan matriks. Oke. Nah, berarti dengan cara nah, ini berarti P Q indeksnya kita tulis saja di luar sebagai contoh untuk mempermudah ini ya. Nah, kemudian di sini kan ada PN, ada QN. Ini ada PN, ada QN-nya. Oke, QN-nya kita tulis di luar aja supaya mudah melihatnya. Nah, ada PN, ada QN. Ini PN juga sama PN-nya ya. Berarti kan bisa dijadikan satu yang ini. Nah, nanti tuliskan begini. Berarti ini bisa ditulis mestinya menjadi begitu. Nah, di sini nah ini P, ini Q. Nah, ini indeksnya kan N gitu ya. Nah, terus di sini apa ini? Kali P berarti kan 1 ya. Nah, 1. Terus yang ini apa? Yang ini kan dikali QN. Oh, mungkin kurang bagus ya. Saya masukkan aja lah. Nah, ini. Nah, nanti kalau perlu dikeluarkan lagi. Yang ini. Oke, belakangan aja. Nah, di sini berarti minus ini. Gitu. Nah, terus di sini QN-nya yang 1 ya, QN-nya ya. QN-nya yang 1 di sini. Nah, ini oke. Berarti minus ini. Oh, ada yang minta masuk. Nah, kok nggak bisa ini? Oke, sudah. Berarti ini minus. Minus ini cuman PN-nya itu tidak ikut. Minus. Nah, ini kan PN-nya nggak ikut. Eksponennya ikut. Oke, terus ini ada minus. Nih. Oke. Nah, sekarang coba diamati dulu. Sambil dibantu meriksa ya, kira-kira perubahan dari sini ke sini udah benar atau belum ini? Coba perhatikan, jadi PN plus 1 berarti ini, kemudian ini PN, QN berarti kan 1 dikali PN jadi PN ini, kemudian min G delta T per 2 delta X kali eksponen ini dikali QN berarti kan udah kembali ke sini. Nah, kemudian yang baris kedua, ini dikali PN, berarti kan dapatnya adalah minus delta T HJN. Oh, ini tadi kok masih ada aja ya, udah kita hapus tadi ya. Ini kan nggak pakai N kalau hanya. Oke. Oke. Insya Allah udah benar ya. Kalau salah ya nanti betulkan lah. Nah, sekarang kita akan melihat skemanya stabil atau tidak itu jadi berdasarkan ini. Jadi kalau PN plus 1 berarti di sini QN plus 1, di sana ada PN QN. Nah, ini untuk menganalisis itu berarti kita
perlu review ke sistem dinamik. Ini udah pernah kuliah sistem dinamik atau belum? Belum ya. Itu pilihan atau wajib sebenarnya? Pilihan ya. Pilihan. Jadi kalau melakukan analisis kestabilan dari sistem begini, maka ini perlu merujuk ke sana. Nah, sebenarnya di buku persamaan diferensial itu ada di bagian penyelesaian sistem persamaan diferensial biasa tak linier, metode kualitatif. Jadi akan ketemu seperti ini. Nah, sekarang kalau ini kita anggap sebagai persamaan diferensial, sebenarnya kan sistem persamaan diferensial itu ada diskrit, ada kontinu. Jadi kalau ini mirip dengan yang diskrit. Jadi kalau diskrit, ini kalau n-nya diubah ya secara terus-menerus. Jadi kan gini. Kalau sekarang saya singkat aja, kita buat pemisalan. Jadi ini sudah 1,5 jam. Kita lanjut ya. Masih kuat ini paketan datanya ini? Insya Allah ya. Ya lanjut setengah jam lagi lah gitu. Untuk menyelesaikan ini, walaupun tidak sampai akhir. Kalau seandainya ada yang paketan datanya sudah habis, ya oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting sudah terlihat tadi. Oke. Jadi kita misalkan, untuk lebih mudah menganalisis. Jadi ini kita misalkan sebagai X begini, X besar, Xn plus 1 sama dengan, nah ini. Ya. Terus ini sebagai, terus A, ini sebagai matriknya. Nah, berarti yang ini Xn begitu aja. Dan Xn itu sama dengan yang ini, Bn Qn. Nah, jadi diperoleh, artinya kalau kita misalkan ini sebagai Xn plus 1, ini A, terus ini sebagai Xn, ya nanti kita bisa mendapatkan persamaan begini, Xn plus 1 sama dengan A dikali dengan Xn. Dengan Xn ini bukan pangkat ya, tapi indeks ya. Xn plus 1 sama dengan A dikali X sebelumnya. Nah, kalau N-nya ini kita jalankan, jadi jika N dijalankan, ya artinya begini. Jadi kalau N-nya 0, berarti kan dapatnya X1 sama dengan A dikali X0. Atau gini, supaya tidak terlihat seperti pangkat, bisa aja kita tulis di bawah ya. Kita tulis di bawah aja indeksnya. Biar tidak terkecoh nanti ada yang mengira pangkat, khawatirnya begitu. Itu indeks. Kita tulis saja di bawah. Nah, termasuk ini juga. Supaya tidak salah paham aja. Ini Xn plus 1, berarti yang ini kita tulis sebagai Xn dengan N-nya di bawah. Kayak gini. Nah, sehingga ini X1 dengan X ini vektor ya. Jadi X1 berarti ini A dikali X0 gitu. Nah, selanjutnya kalau N-nya 1 berarti kan dapatnya X2 sama dengan A X1 begitu ya. Gitu. Kemudian kalau X3 A X2 gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau nanti ini XK berarti kan sama dengan A X K-1. Oke, gitu. Nah, selanjutnya ini kan ada X2 sama dengan A X1. Dengan kita anggap X0 ini sebagai nilai awal. Nah, berarti kan AX1 ini bisa ditulis begini.
sama dengan A, X1-nya itu kan diganti di atasnya itu, sehingga menjadi A, X, 0, gitu ya. Nah, berarti sama dengan A pangkat 2 kali X0, gitu. Nah, X3, berarti X2-nya apa? Berarti sama dengan A, X2-nya adalah A pangkat 2 kali X0. Berarti diperoleh A pangkat 3 X0. Oke. Nah, kalau begitu kita bisa punya kesimpulan X pangkat K ini kira-kira sama dengan apa ini? Sama dengan A pangkat K dikali dengan X0. Nah, sampai sini kira-kira bisa mengikuti ini bahwa IK A pangkat K X0. Atau kalau ini sebagai Xn plus 1 sama dengan AXN, maka ya Xn plus 1 itu bisa dituliskan sebagai A pangkat N kali X0, gitu ya. Sampai sini masih bisa diikuti ya. Nah, berikutnya ini yang kita analisis. Jadi, N plus 1 sama dengan A pangkat N X0 ini kira-kira stabil atau tidaknya bagaimana gitu. Jadi kan A pangkat N berarti matrik. X1 berarti A ya. X2 A pangkat 2 ya. Oh iya ya. Terima kasih ya. Oke. Ini oke. Betul-betul. Plus 1. Nah, kalau ini pangkat ya. Jadi bukan indeks kalau ini. Yang di atas itu pangkat kalau untuk A. Nah, sekarang dia stabil atau tidak gimana? Atau paling mudah ya gini ya. Kalau N plus 1 sama dengan Xn, supaya mudah analisisnya, kita ambil aja di Xn aja. Xn berarti kan sama dengan A pangkat N. Supaya nulisnya mudah gitu ya. Jadi kan sama dengan A pangkat N 0. Nah, ini sistem. Jadi A-nya matrik, X-nya vektor. Jadi nilai A ini kalau dipangkatkan, berarti kan ini hubungannya dengan konsep pangkat dari sebuah matrik. Nah, matriknya square. Nah, kalau dipangkatkan, dia kira-kira nilainya akan semakin besar atau tidak, kita bisa tahu dari mana kira-kira? Dari apanya? Apakah kalau nilai yang ada di elemen A ini kurang dari 1, itu kita pangkatkan, hasilnya akan kurang dari 1 juga? Oke, kita lihat aja dengan ini ya. Kalau perkalian matrik juga ngerti ya, perkalian matrik. Oke. Nah, cuman supaya cepat aja ini untuk menunjukkan bagaimana perilaku dari A pangkat N, saya akan gunakan program di sini, program Octave. Anggap ini, saya punya matrik A, ukurannya 2 kali 2, ini saya ambil contoh pakai angka-angka aja, misalkan 1, 2, 3, 1, ini. Ini matrik A-nya. Kalau dipangkatkan, misalkan A pangkat 3 gitu. A pangkat 10. A pangkat 100. Semakin besar ya. Nah, berarti kan blow up itu. Oke. Sekarang kalau A-nya saya ubah, misalkan itu mungkin karena ini nilai di A ada yang lebih dari 1, sehingga kalau dipangkatkan semakin lama semakin besar. Kita ambil contoh 0,1. Misalkan 0,2, 0,3, 0,4. Kan itu kurang dari 1 semua ya, elemen dari A. Nah, coba kalau kita pangkatkan. Turun ya. Oke, turun nih. 5 pangkat min 271 itu artinya
Iya, kecil ya berarti ya. Nah, kecil. Kalau seandainya ada yang minus ini, kecil. Kecil juga ya. Ada yang bisa menyebutkan ini kurang dari 1, tapi kalau dipangkatkan hasilnya membesar. Nol koma sembilan di sini. Ini 0,3. 0,3-nya negatif juga. Oke. Kira-kira ada kemungkinan membesar nggak kalau dipangkatkan ini? Jadi kalau seandainya kita ambil positif aja semuanya ya. Jadi kan kita tulis gini lah. Jadi matrik 2 matrik ini. Jadi A, B, C, D. Kalau dipangkatkan berarti kan harus sama ya. Jadi kan dikalikan dengan ini. Ini perkalian matrik. Masih ingat kan ya? Berarti kan A dikali A gitu ya. A pangkat 2. Terus ditambah B kali C. Nah, kemudian yang sini berarti A kali B ya. Plus BD. Nah, terus ini C kali A. CA plus DC. Nah, terus C kali B plus DD. Nah, ini kan ada penjumlahan ya, jadi A kali A plus B kali C. Kemudian AB plus B kali D. Artinya apa? Artinya kalau misalkan ini nilainya kurang dari 1, ini masih ada kemungkinan nilainya akan membesar karena penjumlahan. Jadi kalau ini ditambah itu lebih dari 1, dia akan membesar nanti. Nah, cuman contohnya berapa? Kita ambil contoh aja. Coba sih kalau ini 0,8, 0,9 gitu. Nah, cuma nyari contohnya nih ya, yang nggak dapat nih. Coba. Nah, itu sudah mulai kelihatan tuh. Nah, berarti kan ini membesarkan ya. Padahal 0,8, 0,9, 0,3, 0,4. Jadi kalau kita kondisikan, ini plus itu ada yang nilainya nanti bisa lebih dari 1 kalau dijumlah, maka dia ada kemungkinan membesar. Nah, seperti ini. Ketika A pangkat 3 mungkin masih nggak terlalu terlihat, tapi begitu pangkatnya dibesarkan, nah ini artinya ada kemungkinan blow up gitu. Nah, sehingga tidak menjamin kalaupun setiap elemennya itu kurang dari 1, dia kalau dipangkatkan juga akan kurang dari 1 elemen-elemennya. Nah, tetapi yang berlaku begitu itu, jadi kalau matrik diagonal. Jadi kalau matrik diagonal itu selalu berlaku. Nah, ambil contoh ini, 0,8, ini berarti diagonal tuh kan selain diagonal utama berarti nilainya 0 gitu ya. Oke. Oh, sorry. Ya, 1 ini 0. Diagonal ya. Nah, kalau 1 pun jadi dipangkatkan ya dia tetap 1. Nah, kalau diagonal begitu. Jadi kalau seandainya ini 0,9, ini kan kita pepetkan nih ke 1 nih, 0,9. Nah, jadi akan mengecil. Dan matrik diagonal itu berlaku begini. Jadi kalau seandainya ini, jadi misalkan atau gini ya, jadi matrik diagonal. Jadi kalau matrik ABC begini, ABC ini kan nggak berlaku begini. Jadi saya tulis dulu. Nanti bisa dilihat lagi aljabarnya. Jadi kalau ini pangkat n gitu, ini tidak sama dengan
A pangkat N A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, D pangkat N. Itu tidak berlaku ya. Nah, kita ambil contoh aja. Jadi kalau ini misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, kita kuadratkan. Nah, ini kan nggak sama dengan 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, nggak sama. Tapi kalau diagonal, dia berlaku. Nah, itu uniknya. Jadi kalau seandainya ini B-nya 0, ini 0, nah ini akan sama dengan ini pangkat N gitu. Nah, ini sama dengan A pangkat N dan D pangkat N gini. Itu kalau diagonal. Artinya apa? Jadi kalau kita bisa membuat matrik A itu menjadi matrik diagonal, kita bisa melakukan analisis dari elemen-elemen yang ada di diagonal utamanya. Jadi kalau elemennya ini kurang dari 1, dipangkatkan berapapun, berarti nanti nilainya kurang dari 1 tetap, karena berlaku begini, A 0, 0D, jadi ini matriknya dipangkatkan N, maka berlaku elemennya yang dipangkatkan. Jadi kalau 0,9 dipangkatkan berapapun, ya semakin lama akan semakin menuju 0, termasuk ini juga. Nah, masalahnya A di sini tidak selalu diagonal gitu. Jadi A itu bisa matrik penuh, seperti ini kan matrik penuh. Nah, dia tidak bisa dianalisis kalau bentuknya begini. Nilainya ini kurang dari 1 pun semuanya, kita juga tidak bisa tahu nanti matrik A kalau dipangkatkan kurang dari 1 atau tidak. Nah, sehingga alternatifnya adalah kita harus mengubah begini. Jadi, kalau kita asumsikan A itu bisa didiagonalisasi, maka kita harus menuliskan begini, S sama dengan S dikalikan dengan lambda dikali dengan S inverse gitu. Bentar, ada yang minta masuk. Oh, sudah nggak minta lagi nih. Oke. Jadi A itu kalau bisa didiagonalkan, berarti bisa dituliskan sebagai S kali lambda kali S inverse. Jadi A ini matrik, S-nya matrik, lambda matrik, S inverse berarti ya inverse dari S. Nah, matrik A bisa didiagonalisasi, syaratnya yang pertama adalah square. Yang kedua, nilai eigennya itu sama dengan ranknya. Jadi kalau ranknya ada 2, kemudian nilai eigennya ada 2 yang berbeda, maka dia bisa didiagonalkan. Nah, S ini adalah matrik yang dibentuk oleh vektor-vektor eigen yang berhubungan dengan nilai eigen dari matrik A. Nah, sehingga kalau matrik A ukurannya 2 kali 2, kemudian nilai eigennya juga ada 2 yang berbeda, sehingga S ini bisa dibentuk. Tapi kalau nilai eigennya hanya ada 1 yang sama, ya tidak bisa jadinya gitu. Nah, terus hubungannya dengan pangkat N. Jadi kalau A pangkat N, berarti kan ini sama dengan begini nanti. Masih ingat pembahasan seperti ini ada di mana? Ketemu di mana ini? Di aljabar linear mungkin ya? Ada ya, pernah ya? Oke. Jadi mencari vektor eigen, terus ini nilai-nilai eigen yang dibentuk ke dalam matrik. Jadi kalau A pangkat N berarti kan ini ya pangkat N gitu. Atau begini, bisa tulis begini. Gini. Begitu kan ya? Jadi sebanyak N itu maksudnya. Nah, kemudian perhatikan di sini, jadi S ukurannya, kalau A-nya 2 kali 2 berarti kan 2 kali 2. Ini ukurannya 2 kali 2, tapi diagonal. Jadi, atau saya tulis ini aja ya, supaya bisa membayangkan. Lambda itu sama dengan matrik. Dalam hal ini saya gunakan ukuran 2 kali 2 dalam kasus kita. Jadi ini adalah lambda 1
ini 0, 0, lambda 2. Itu lambda besar ini. Nah, S-nya, S itu adalah matriks ukuran 2 kali 2 yang dibentuk oleh vektor-vektor eigen dari matriks A yang berhubungan dengan nilai eigen. Jadi S, ya cuman saya tulis S gitu aja, setidaknya supaya bisa membayangkan perkalian matriksnya. S11, S12, S21, S22 ini. Nah, jadi ini square, square, square gitu. Saya pindah dulu. Nah, terus matrik, perkalian matrik itu kan bersifat asosiatif. Ya, masih ingat di aljabar linear. Nah, sehingga bisa dituliskan begini. S lambda, kemudian S inverse dikali S lambda. Nah, kemudian kan dikalikan dengan begini, kali lambda lagi, kali gini, dan seterusnya. Nah, terakhir ada lambda dikali S inverse gini. Nah, S inverse dikalikan S, ya sama dengan identitas. Ya, nah sehingga A pangkat N nanti bisa ditulis, ini sama dengannya lupa ya. Sama dengan S lambda pangkat N dikali S inverse gitu. Jadi A pangkat N sama dengan S. Nah, selanjutnya bisa kita terapkan di sini nanti. Ini berarti sama dengan A pangkat N itu bisa dituliskan sebagai, nah, ini dikali dengan X0. Nah, jadi Xn blow up atau tidaknya bisa diketahui dari bagaimana isi dari ini, dari lambda. Jadi kalau nilai eigennya itu kurang dari 1, nah, dipangkatkan sampai ke N, nah pasti nilainya juga kurang dari 1 juga, akan semakin menuju 0. Tapi kalau lambda-lambdanya atau nilai eigennya ini lebih dari 1, kalau dipangkatkan, berarti nilainya akan blow up atau menuju tak hingga. Kalau nilai eigennya kurang dari 1, dipangkatkan N, bilangan yang cukup besar, nilainya akan menuju 0. Nah, kemudian kalau kita kembalikan ke sana, nah kira-kira supaya lambdanya kurang dari 1 itu, syarat apa yang harus diberikan gitu. Apakah bisa dibuat stabil atau tidak untuk yang pertama skema FTCS, yang kedua skema LAK, yang ketiga skema GTCS. Nah, itu yang sebagai latihan nanti ya. Jadi jalannya seperti ini. Jalannya. Jadi mencari nilai eigen, mencari vektor eigen, kemudian yang terakhir, nah, melihat atau mencari agar nilai lambda 1 dan lambda 2 itu kurang dari 1. Kalau bisa berarti stabil bersyarat, kalau ada syarat, tapi kalau nggak bisa berarti ya tidak stabil gitu. Nah, itu mungkin yang bisa kita bahas dan bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan dulu. S pangkat min 1 ya. Yang ini ya. Ini. Ini. Oh, ini. Yang ini ya. Oh, oke. Jadi ini kan A pangkat N. Jadi kan ini kali itu, kali itu, kali ini sebanyak N begitu kan. Ya. Kita ambil contoh pangkat 4 aja lah gitu ya. Nah, nanti kan berlaku untuk N ya.
kan perilakunya sama. Jadi kalau pangkat 4 berarti kan ini S, terus ini 1, ini kan ada 1 lagi gini ya. Ini, kemudian ini kali itu, nah terus yang ini, berarti kan ini kali itu, terus ini kali itu. Kalau begini gimana? Nah, berarti kan ini pangkat 4. Nah, gitu. Oke. Yang lainnya, barangkali ada yang bertanya dari tadi. Belum ada yang bertanya. Ada ya? Oke. Oke, cukup? Nggak ada yang bertanya ini? Cukup ya? Oke, jadi saya ulang tugasnya sekarang ya. Oke. Tugasnya adalah melakukan analisis kestabilan terhadap skema FTCS, kemudian skema LAK, dan skema JTCS. Nanti sampai dapat keputusan dari ketiga skema itu mana yang stabil, kemudian mana yang tidak stabil. Kalau stabil, dia stabil bersyarat atau tidak bersyarat. Kalau bersyarat berarti syaratnya apa. Nah, step by step-nya seperti ini, cuma tidak saya bahas sampai terakhir nih ya, karena mencari lambdanya berarti ini yang belum saya lakukan tadi. Nah, dari sini berarti kan sudah ada matriks square-nya, kemudian ubah dulu ini menjadi cos A plus I sin A. Ini juga demikian. Eksponen A diubah menjadi cos A plus I sin A, yang ini cos A min I sin A. Nanti hasilnya bisa dikirimkan lewat e-learning. Ya. Sudah jelas tugasnya? Jelas ya. Oke. Pengumpulannya terakhir ya sebelum hari Kamis gitu. Sebelum hari Kamis ya, berarti hari Rabu lah, Rabu jam 12 gitu. Ini aja, diketik aja ya. Diketik atau tulis tangan? Ya boleh diketik, boleh tulis tangan lah, terserah gitu ya. Yang penting nanti latihan menganalisis ini. Oke, saya kira demikian untuk kuliah hari ini. Jadi terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf kalau menghabiskan kuota gitu ya, karena ternyata rencana perkuliahan yang selama mungkin 40 menit ternyata oleh Zoom diperpanjang, boleh lewat dari 40 menit sampai 1:46 menit. Dan ini tadi sudah saya rekam, nanti coba saya share hasilnya, barangkali ada yang ketinggalan tadi karena ada yang masuk di terakhir-terakhir, nanti bisa lihat video rekamannya. Baik, terima kasih. Jadi mari kita akhiri kuliah hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.